Halo teman-teman, selamat datang lagi di video saya. Kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk membuat sebuah konektor adaptor untuk PDW Decobra ya. Jadi seperti ini konektor PDW-nya. Ini sebenarnya udah ada, ini punya teman saya, dan ini fit dengan popor bawaan untuk AEG yang metal. Jadi yang seperti ini. Jadi ini popor bawaan dari AEG, bisa dilihat sangat fit ya. Jadi sebelumnya saya sudah mencoba membuat konektor PDW seperti ini juga, tapi gagal di pengukuran pasti besi pengaitnya ya. Nah, kita buka dulu di sini. Jadi kita pastikan benar-benar ukur dulu. Ini yang saya buat ya. Jadi sebenarnya yang satu yang warna agak sedikit putih karena si amplas ini tinggal ini aja sih. Itu yang bagian untuk popor ya. Nah, kita menggunakan jangka sorong digital seperti ini untuk mengukur setiap dimensi yang ada di ini, di konektor ini, di konektor adapter dari sisi lingkaran. Jadi yang terpenting ini yang sangat rumit ya, kadang salah sedikit popornya nggak mau masuk ya, popor tabungnya nggak mau masuk. Nah, ini saya ukur dulu. Jadi lingkar luar, lingkar dalam, terus bagian ulirnya juga itu harus benar-benar fit ya nanti untuk masukin popor. Jadi biar pasti begitu. Nah, saya cek masih kurang akurat karena yang sebelumnya saya buat itu tidak bisa masuk ke dalam popor tabung ya. Nah, kita ukur juga nih bagian tabung terluar yang paling depan. Kita pastikan ini juga oke. Ukurannya pas, tentunya ini bisa lebih kecil ya di ukuran luarnya ini. Terus benar-benar biar nanti masuk. Nah, kita ukur dulu berapa yang saya dapat. Sebenarnya di bagian ini kalau masukin ke 3D software bisa masuk. Tapi pas di percetakan di 3D print itu nggak mau masuk. Untuk sementara video yang saya buat sekarang ini adalah desain 3D-nya dulu. Nah, segini sih. Jadi saya akumulasikan 28 aja nanti buatnya di 3D software. Nah, kita akan bikin dulu di 3D software-nya seperti apa. Saya coba dulu nyalakan 3D software saya. Oke, kita langsung aja ke aplikasi 3D software. Yang saya pakai di sini adalah Blender 3D versi 3. Kita hapus dulu, kita sesuaikan dulu semuanya sesuai ukuran. Mungkin bagi teman-teman yang mau melihat cara saya membuat, bisa dipelankan atau ini ya, apa namanya, diperlambat videonya di bagian bawah teman-teman. Jadi saya sengaja percepat begini karena biar nggak memakan waktu. Dan sebenarnya saya nggak cut juga di sini selama saya recording. Jadi untuk ukuran-ukuran sesuaikan yang menjadi ukuran teman-teman ya.
Nah, saya di sini membedakan bagian bis bawah dan bagian bis atas. Jadi bisa langsung pakai blok seperti ini atau pakai seperti ini ya. Dikasih apa namanya ya, Ctrl R sih sebenarnya. Jadi dikasih garis gitu ya. Di subdivide. Jadi kalau sudah di subdivide, teman-teman itu bisa langsung di parent ya, di parent. Jadi dipisahkan antara bis bawah dan bis atas. Kita ngomongin bis bawah sama bis atas ya. Di sini akan saya apa namanya, ngomongin sesuai ini aja ya. Nah, sesuaikan batas bawah, batas atas. Nah, di sini. Nah, setelah semuanya dirasa selesai, dan ini silinder pengait yang nantinya untuk bagian engsel ya. Jadi di bagian engsel ini saya batas atasnya itu saya kasih tarik garis line biar tahu ukuran bagian ke atas. Jadi biar nggak langsung mepet sama unit PDW-nya. Nah, diameter dalam di sini harus teman-teman sesuaikan juga, karena PDW The Cobra sama dengan PDW Bison, yang Bison ya, PDW Bison dari apa ya, dari made in China itu yang asli kalau nggak salah ya, yang airsoft spring itu nggak sesuai ya. Jadi sudah saya sempat coba juga untuk silinder bagian dalamnya itu, untuk bagian engselnya, besi engselnya itu nggak bisa. Jadi mesti dibakar dulu engselnya untuk bisa masuk ke sini. Nah, pada bagian ini saya buat silinder baru sesuai ukuran, dan menurut saya ini salah karena saya nggak mesti harus apa namanya, bagian dalam ini saya nggak harus kasih dulu. Saya akan slice dulu di sini. Saya pakai di sini tools ya, add-ons ya. Jadi biar bisa menggampangkan saya buat. Nah, di sini saya buat kayak semacam bevel biar nanti pas proses pencetakannya itu agak kuat ya, jadi bisa lebih mencengkram gitu. Jadi nggak polos langsung ke bawah, jadi potensi untuk dia copot atau patah gitu agak berkurang karena sudah ditahan sama lengkungan bevel itu. Terus kita lanjut di bagian dalam. Jadi hole bawah atas ya, ini saya buat hole atas. Jadi di sini agak sedikit keliru juga dalam pembuatannya. Jadi teman-teman bisa lihat aja di sini prosesnya. Saya akan ekstrud dulu bagian samping kiri, samping kanan, dan sesuaikan ukuran. Seperti itu. Yang terpenting di sini adalah ukuran ya. Jadi saya juga di sini memakai garis bantu untuk menyesuaikan ukurannya yang samping kiri, samping kanan. Nah, tentunya kalau teman-teman mau membuat sebuah desain 3D dengan ukuran nyata, itu tentunya teman-teman harus mengaktifkan unit dengan skala 0,01 dan menyesuaikan ukurannya ya, scale-nya. Jadi pakai milimeter, apalagi ya,
length-nya ya pakai milimeter ya. Nah, jadi bisa sesuai ukuran. Jadi pakai 0,01 di bagian unit scale-nya untuk menyesuaikan dengan scale kita. Nah, seperti ini. Saya akan potong dulu bagian atas, face-nya bagian atas dan bawah untuk menyesuaikan. Mungkin teman-teman yang belum menguasai ini, belum menguasai 3D print ini, mungkin agak sedikit kesusahan nanti ya. Tapi kalau mau belajar sih bisa. Nah, kalau teman-teman juga mau pengen desain saya seperti ini dan mau dicetak, nanti video ini saya akan terus buat sampai di percetakan dan di testing di unit The Cobra ya, di unit PDW The Cobra. Nah, seperti ini. Jadi agak sedikit rumit memang untuk buat desain seperti ini. Tapi kalau udah terbiasa juga bagus. Jadi semua hitungan-hitungan ini saya coba presentasikan ke 3D. Nah, untuk bagian lingkar dalam dan lingkar luar di sini saya memakai silinder biasa di bagian mesh silinder. Nah, pada proses saya di sini saya mesti harus ngecek dulu ya. Ngecek dulu sesuai apa enggaknya. Dan saya coba untuk memasukkan ke dalam lagi sebagai bahan acuan, ini udah bisa masuk apa belum. Ini saya mesti cek dulu ukuran-ukurannya biar nggak salah nantinya saat finalnya. Terus saya buat ukuran untuk hole di bagian base ini ya, base samping buat hole yang tembus. Jadi buat knob dari PDW itu buat pengait di PDW The Cobra. Nah, ini untuk samping kiri samping kanannya juga mesti dibuat agar nanti bisa di slice ya, atau di diferensi untuk membuat lubang ya. Jadi seperti itu. Saya juga menyesuaikan ukuran juga di ukuran fisiknya biar agar tidak salah nanti. Jadi teman-teman kalau yang mau mengikuti ini harap memperlambat videonya, justru akan menjadi lambat kalau saya kasih di sini dengan kecepatan biasa ya. Nah, akhirnya saya percepat aja. Untuk file 3D-nya, jika teman-teman mau bisa komen atau mau hasil cetakan 3D, teman-teman bisa pesan juga di komen aja atau di Instagram saya. Karena saya juga ada klub untuk ini. Teman-teman bisa komen aja terus atau email atau di Instagram saya, nanti di beranda ada. Nah, seperti ini untuk bagian lingkar dalam ya. Ini agak susah saya dalam gabunginnya ya. Agak sedikit susah dalam penggabungan atau join, menyatukan antara lingkaran ini sama bloknya ini. Nah, akhirnya saya buat lingkaran aja atau silinder, terus saya diferensi
Terus saya diferensi satu-satu dari tiap blok tabung ini. Nah, ini agak saya kebingungan juga nih dalam mengukur ini. Nah, ini juga saya buat tarik garis juga untuk menyesuaikan apakah bisa disatukan ya. Mungkin agak susah nanti diikuti ya sama teman-teman ya, jadi mohon maaf aja kalau nanti butuh filenya, bisa komen-komen aja di ini di saya belum sertakan linknya karena nanti di hasil jadinya saya sertakan linknya, mungkin teman-teman bisa mengikuti ya, atau mau pesan jadinya juga nggak masalah, komen-komen aja di Instagram atau di YouTube, nanti kita ngomong-ngomong aja di YouTube. Nah, seperti ini. Oke. Saya buat ukuran untuk menyesuaikan tinggi dari ininya, dari blok ini, biar bisa dia di slice atau di diferensi, membuat lubang sesuai dengan objek yang pertama. Nah, ini sudah cukup bagus. Oke, udah. Nah, sekarang kita akan lanjutkan di bagian pembuatan apa namanya ini, garis pembantu ya. Jadi semacam pembantu biar nggak loss aja dalam di knopnya. Nah, di sini juga bagian paling penting untuk mempercantik bagian luar dari si konektor ini. Nah, kalau sudah sesuai, dirasa ukuran udah sesuai, kita atur-atur dulu sebagaimana panjang lebarnya. Setelah itu kita akan gabungkan dengan blok yang pertama. Nah, ini jadi udah kelihatan cukup halus, dia udah menyatu dengan blok. Nah, ini sekarang kita beveling, bagian beveling kiri kanan untuk mempercantik ini. Beveling samping kiri samping kanan juga. Oh ya, sebelum beveling bagian luarnya, ini bagian terpenting nih yang saya bilang di pertama video itu agak sedikit rumit ya. Nah, saya pakai add-ons bolt di sini. Jadi untuk membuat nut atau membuat baut, jadi saya pakai ini. Jadi agar teman-teman bisa mengikuti juga add-on, teman-teman bisa pakai juga ya. Nah, sudah pakai bolt, dirasa juga sudah oke. Ukuran juga sudah oke. Jadi saya ini nentuin tinggi dan lebar ya. Jadi pakai garis bantu lagi berupa vertex kosong. Jadi add vertex, saya samping garis samping kanan. Ini buat aturan apakah sudah benar ukurannya gitu. Nah, ini saya bagi kiri bagi atas kali 2 sekitaran 28. Oke, ini 10. Oke, udah. Terus di sini saya akan membuat kunciannya, kuncian ke bagian base bawah dari base atas ini. Base bawah dan base atas ini tentunya harus mengunci ya, harus mengunci. Saya di sini pakai 2
saya duplicate juga, jadi saya ukur dirasa cukup dan sesuaikan dengan garis depan itu. Nah, saya duplicate dan saya juga buat lubang dari ini sebelumnya. Diferensi ya, diferensi. Udah kita bevel. Nah, ini udah di bagian terakhir bevelingnya. Belum sih. Ini di bagian sekarang buat knopnya ya. Jadi knop ini yang nantinya ada ininya, pirnya ya. Nanti bisa kita pencet dan bagian pengunci. Kita akan bikin di bagian knop dan penguncinya. Jadi sesuaikan di sini di garis mana aja yang kita ambil untuk kuncian untuk knop di bagian jari. Jadi tentunya saya hapus dulu fish bagian luar. Setelah itu saya sambungkan bagian vertex yang saya nanti akan extrude ya, saya akan keluarkan. Nah, bagian knop sama bagian penguncinya. Sebenarnya cukup simple juga. Di sini nih sama juga yang kayak yang tadi, cuma saya nggak terlalu rapikan sekali. Jadi di bagian knop ini ya penting ukuran lingkar luar sama lingkar dalamnya itu sesuai dan bisa masuk ke dalam base belakang ya, yang base untuk hole-nya dan yang untuk penahannya. Nah, saya bagian kiri bagian kanan saya ambil dengan ukuran menyesuaikan dengan ukuran yang saya tadi buat. Di sini saya tetap pakai apa namanya pemisah ya. Jadi saya mesti ambil dulu P. Jadi pakai spirit selection ya. Pasti saya pakai spirit selection untuk menseleksi objek atau melepas objek biar objek itu berdiri sendiri. Oke, dirasa ini cukup. Nah, di sini saya coba untuk prosesnya ya. Jadi finishing aja sih sebenarnya buat apakah sudah bisa masuk ke dalam penyangga dari knop ini. Karena sistemnya simpel sekali sebenarnya, ada penahan di sini di bagian lubang kotak itu. Ini sepertinya sih nggak sesuai, jadi saya coba berubah dan sudah oke, dan saya bikin semacam penahan di sini. Jadi agar bermotif aja ya, nggak licin nanti. Nah, seperti ini. Coba kita lihat. Oh, ini kan belum beres di bagian belakang. Oke, ini belum, ternyata salah. Saya coba tarik aja. Tentunya ini kita sesuaikan dulu ukurannya. Terus bagian ini. Oke. Nah, sudah, kita coba cek. Oke, sepertinya sih sudah oke di sini.
Oke, sudah selesai. Thank you.